Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru. Lagi-lagi MK membuat gaduh di negara kita, teman-teman. Kenapa? Karena MK mengeluarkan satu keputusan yang membuat kita itu geger ya. Dulu waktu sebelum Pilpres ya MK mengeluarkan keputusan ya yang dapat meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, kali ini MK membuat keputusan lagi. Yuk kita simak videonya. Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi dan permohonan inilah yang diterima sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi setelah proses itu terjadi, pemohon yang sama menyatakan bahwa dia akan menggugat Mas Gibran secara perdata. Secara perdata artinya, Bang Karni jago juga soal ini, ada kesepakatan keperdataan yang dirusak ketika itu. Sehingga dia ingin menggugat. Apa kesepakatannya? Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran tidak? Saya penasaran. Terserah ibu bapak sekalian tidak penasaran, saya penasaran. Ada apa? Apa misterinya? Tiba-tiba berbagai kejadian ajaib terjadi menjelang pemilu. Perlu diketahui ibu bapak sekalian, putusan MK yang barusan, yang mengubah sistem pemilu kita jadi pemilu nasional dan pemilu lokal, itu terjadi 4 tahun lebih menjelang pemilu. Prinsip apa yang digunakan MK memutus jauh-jauh hari? Dikenal dengan prinsip parcel. Parcel ini nama orang, bukan parcel untuk hakim ya. Parcel itu dilarang ya dalam perkara ini. Peradilan dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang proses tahapan berlangsung. MK bilang ini prinsip parcel. Nah MK lupa kemarin dia mengubah sistem pemilu terutama syarat untuk mencalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di saat tahapan berlangsung. Kenapa MK mengingkari prinsip-prinsip parcel yang dia pahami di dalam proses pemilu presiden? Bagi saya tanda tanya. Bagi saya perlu diungkap di dalam forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi apa yang terjadi. Bukankah Hakim Konstitusi bilang ketika itu proses yang terjadi yang membolehkan Mas Gibran maju ini sangat cepat berlangsung. Awalnya semua hakim, rata-rata mayoritas menolak. Tiba-tiba terjadi pergerakan secepat kilat, kata hakim ya. Terjadilah perubahan. Tidak adakah di kepala kita bertanya, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi perubahan sikap hakim? Saya bertanya-tanya, ini harus dibongkar. Ini harus diungkapkan kepada publik apa yang terjadi. Ibu bapak sekalian, di dalam putusan Mas Gibran tidak ada hakim mayoritas. Tidak ada konsep 5-4 di Mahkamah Konstitusi. Yang ada 3-2-4.
3 hakim membolehkan anak muda seperti Mas Gibran yang punya pengalaman ke pemilu, dipilih dalam pemilu untuk maju. 2 orang hanya menginginkan gubernur saja karena sudah berpengalaman berrelasi dengan kepentingan pusat. Bupati dan wali kota tidak boleh, kata mereka. 3 boleh bupati, 2 tidak boleh bupati, 4 sama sekali tidak boleh. Putusan MK. Tapi kok yang dibacakan menjadi 5-4. Yang mengakibatkan Mas Gibran boleh. Tertulis di dalam putusan itu, putusan 90 sampai hari ini, konsep pembagian suaranya 3-2-4. Kalau saya ingin mengatakan, ya, dusta apalagi yang engkau lakukan, inilah sebenarnya fakta-fakta yang bisa kita lihat satu persatu ada banyak kejanggalan. Nah hari ini impeachment itu baik untuk Mas Gibran, baik untuk publik, baik bagi kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Soal nanti Mas Gibran dimakzulkan, soal tidak itu urusan MPR. Tapi saya mau tahu sebagai publik, orang yang mendalami politik ketatanegaraan, orang yang belajar hukum tata negara, orang yang belajar tafsir konstitusi, orang yang belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya betul-betul merasa janggal ini. Kenapa tidak mau diungkap? Kenapa berputar-putar dan bertele-tele? Apa yang terjadi di DPR bagi saya sandiwara saja. Ini sedang terjadi tegangan tinggi saja. Ada yang tidak menginginkan agar keanehan-keanehan itu terungkap. Ada kelompok purnawirawan yang ingin mengungkapkannya. Saya mau kasih catatan untuk teman-teman bapak-bapak purnawirawan juga ya. Karena catatan itu makin lama makin ringkas rupanya. Jumlah purnawirawan juga makin berkurang. Ini mohon maaf Pak. Waktu yang menghadap ke presiden, rame juga itu. Makin ke DPR makin kurang. Itu untuk menjelaskan politik tegangan tingginya. Nah, Pak Sunarko ketawa. Kurang lebih mengiyakan memang adalah politik tegangan tinggi itu. Apalagi di DPR. Politik tegangan tingginya besar sekali. Oleh karena itu kalau saya ingin menyarankan, dulu kalau Bapak Ibu ingat, nih sebagian senior-senior ya, di dalam kasus Bill Clinton, itu ada jaksa yang ditunjuk, namanya Kenneth Starr. Oh dulu namanya populer sekali dalam studi kajian kami. Kenneth Starr ini yang menyusun pasal-pasal yang terlanggar, apa saja bukti bahwa seseorang presiden dan atau wakil presiden melanggar, waktu itu Bill Clinton ya, artikelnya soal melanggar sumpah atau berdusta di hadapan publik, dijelaskan satu persatu dengan bukti-buktinya. Kalau dilihat secara baik-baik apa yang saya dan Bib Fitri lalu Uceng jabarkan di dalam film Dirty Food, itu sudah jelas ada buktinya Pak. Ada perubahan ajaib yang terjadi selama proses di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena bapak-bapak ini kan bukan orang kemarin sore di dalam politik, di dalam ruang-ruang hidup bernegara. Saya tidak yakin bapak-bapak ini tidak bisa dapat sesuatu bukti. Tadi diurai soal pernyataan Mas Roy Suryo. Saya ini kan tidak orang dunia IT ya. Tapi saya punya nalar hukum, ya, Bang Karni dan lain, kami dilatih baca sesuatu, lihat peristiwa, kira-kira bukti, ada nalar hukum kita menangkap rangkaian. Dalam peristiwa akun Fufu Fafa itu banyak sekali rangkaian. Yang patut diduga pemilik akun Fufu Fafa adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Konsep teknologi dunia maya bagi saya bisa menjelaskan ini. Kalau dirangkai dengan penjelasan hukum, saya yakin DPR bisa mengerti ada sesuatu yang perlu diungkap dari akun Fufu Fafa itu. Walaupun tweetnya sudah banyak dihapus ya.
Jadi bagi saya perlu orang khusus yang akan menjabarkan semacam gugatan ya, impeach, untuk menjelaskan telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat. Teman-teman, kita tahu bahwa pemilu ya 2029 ini masih lama. Ya, kurang dari 4 tahun lebih ya. Dan MK sudah membuat keputusan yang luar biasa yang membuat kita itu tercengang ya. Dan jadi kayak gini teman-teman. MK memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu atau pilkada lokal. Yang lokal ini maksudnya adalah kepala gubernur, bupati wali kota, dan DPRD. Kemudian ada presiden dan DPR RI dan DPD. Itu adalah dipisah, jadi nasional dan lokal. Dan alasan MK ini adalah ada agar ya pemilu ini tidak berbarengan lagi yang menjadi masalah di kemudian hari hingga 5 kotak suara, teman-teman. Dan ini melelahkan bagi petugas ya. Namun analisis daripada Ferry Amsari ini sangat kita apresiasi bagaimana beliau membuka pola pikir kita ya, bagaimana ternyata di balik ini ada bobroknya luar biasa ya, dengan asas harus dipersiapkan sejak dini ya, kata MK ya, karena ini masih jauh. Tapi pertanyaannya, kenapa pada saat Pilpres kemarin ya, MK buru-buru sekali ya, membuat sebuah keputusan agar Gibran lolos menjadi syarat Pilpres, ya kan? Ini yang membuat kita itu pasti berpikir ada apa sebenarnya. Ya, ya jawabannya pasti kita sudah tahu. Ya, bukan karena apa-apa ya, karena ada paman di sana, teman-teman. Inilah yang disampaikan oleh Ferry Amsari yang mencerdaskan kita bagaimana bobroknya negara kita sebenarnya demi sebuah kepentingan, teman-teman. Dan Ferry Amsari selalu mengkritik ya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang membuat gaduh negara kita, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar.